Bapak Ibu sekalian, ini saya ingatkan lagi karena ini juga masih Syawal. Mari kita Bapak Ibu sebagai rasa syukur juga kita sambung puasa Ramadan kita dengan puasa 6 Syawal. Jadi kata Rasulullah ataupun ulama menyimpulkan tanda diterima amalan kita itu apa, tandanya puasa kita diterima amal kita. Setelah beramal itu yang baik-baik itu kita beramal lagi. Selesai kita beramal baik lagi. Itu berarti yang baik yang kemarin diterima itu cirinya. Maka kalau kita umpamanya apa ciri kejahatan kita diberi sanksi oleh Allah di dunia ini. Allah berikan sanksi, Allah perlihatkan sanksi kejahatan dosa kita. Kalau kita berbuat dosa setelah perbuatan dosa itu. Dia sudah Pak? Pertama mencuri, setelah mencuri mabuk dia. Itu berarti apa? Mabuknya itu sanksi. Tapi kalau Allah sayang kepada dia, selesai dia mabuk langsung tobat. Tadi dia mencuri langsung tobat. Tapi kalau seandainya kejahatan diiringi dengan kejahatan, itu sanksi dosa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kaedahnya kebaikan setelah kebaikan itu tanda diterima oleh Allah. Maka apa bukti diterima? Maka Syawal ini jangan lupa Bapak Ibu, puasa 6 hari Syawal. Nah, kemudian dalam hari Syawal ini bukti Bapak Ibu bahwa kita ingin diterima amalan kita. Kemudian juga nih Bapak Ibu karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ajarkan, Rasulullah bimbing kita bagaimana, subhanallah. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu, Rasulullah katakan, man shama ramadana, thumma atba'ahu sittan min syawal, kana kasiyamid dahri. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, ini Rasulullah mengatakan, tapi di sini ada sebagian mengatakan sempurna Ramadannya. Maka kalau ada qadha dulu. Pokoknya sempurna Ramadannya. Setelah itu puasa dia 6 diiringinya dengan puasa 6 Syawal. Maksud diiringi ini apakah harus tanggal 2 Syawal? Tidak harus kata ulama. Cuma ada yang mengatakan afdalnya tanggal 2 Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal, tanggal 2-nya langsung puasa sampai tanggal 7 nanti. Begitu. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain-lain tidak amat. Kemudian juga ahli hadis mengatakan disunnahkan mentakhirnya daripada awal Syawal. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, dikerjakan apakah di awal, di tengah atau di akhir. Apa hikmahnya maksudnya? Kana kasiyamid dahri. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Maka apabila kita puasa Ramadan 30 hari kemudian kita iringi dengan 6 Syawal, apa balasan yang kita terima? Itu Allah akan berikan pahala puasa Ramadan selama setahun. Jadi Ramadan ini berapa hari? Cuma 30. Tetapi Allah berikan pahalanya setahun. Masya Allah. Itulah kaedah rahmat Allah kepada umat Rasulullah. Bapak Ibu, saya pernah menceritakan di sini salah satu sebab turun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar karena Rasulullah mengeluh dengan pendeknya umur kita. Umur umatnya antara 50 dan 70. Sedangkan umat yang lalu umurnya panjang-panjang. Gimana umat saya Rasulullah bisa menyaingi amalan umat yang lalu? Umat yang lalu panjang, banyak amalannya umurnya panjang sampai 600-800 tahun. Umur kita cuma 50. Maka bagaimana cara Allah memanjangkan umur kita? Maka dia yang menggadang-gadangkan, melipat gandakan amalan kita. Maka apa? Salah satu khasais umat Rasulullah. Jadi kalau kita berbicara khasais umat Muhammad, keistimewaan umat Nabi Muhammad daripada umat-umat yang lain. Salah satunya apa? Amalan sedikit, ganjaran banyak. Coba bayangkan, puasa cuma 30 hari, tapi pahalanya setahun. Bagaimana caranya? Setelah Ramadan tambah 6 hari. Karena ada kaedah dasar dalam beramal ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Siapapun di antara kita ini yang berbuat satu kebaikan itu Allah balas dengan 10.
Itu rata-rata. Tapi ada kebaikan, bukan 10 Pak. Dilipat gandakan oleh Allah. Di antaranya sedekah. Kalau sedekah ini bukan 10. Berapa? 700 kali lipat. Puasa. Puasa ini tidak ada batasnya. Maka cari amal-amal yang tidak 10 saja. Bapak Ibu sekalian. Tapi dasar ini semua amal pasti ada. 10 kalau ada tambahan itu digandakan lagi. Tapi dasarnya, kaedah dasar itu seluruh 10. Maka sekarang kalau hitung namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu 1 hari Ramadan itu sama artinya dengan 10 hari. Berarti kalau 30 sama artinya dengan 300 hari. 300 hari berapa bulan itu? 10 bulan. 10 bulan baru. Setahun 12. Untuk supaya sampai 12 bulan full setahun, tambah 6 Syawal. Maka 6 Syawal kenapa 6? Itu pertanyaan kita. Kenapa kok 6? Bapak Ibu sekalian, kenapa 6? Karena setiap satu 10. 10 tambah 6 kali 6 60. 60 itu 2 bulan. Maka lengkaplah 360 hari. Itulah jumlah kalender tahun Hijriah. Setahun Pak. Tapi Pak Ustadz kan seluruh amal kan 10 ditingkat ke setahun. Jadi apa pula hikmah 6 Syawal itu ditingkat ke setahun? Pak, di situ kena ada hadis lain lagi, puasa setahun juga. Kalau 6 Syawal ini pahala yang diberikan itu pahala setahun puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu bukan puasa sunat Pak. Puasa wajib. Tiap hari Ramadan itu luar biasa itu. Diberi kita setahun pahalanya. Dengan menambah 6 Syawal. Gitulah sayangnya Allah. 30 hari, 60 hari puasa tapi sama dengan 360 hari. Di dalam hadis itu puasa wajib Ramadan. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala puasa sunat setahun, Rasulullah punya bimbingan pula kepada kita. Bagaimana caranya? Minimal kita ini puasa sunat. Jadi puasa Ramadan setahun sudah dapat pahalanya dengan 6 Syawal. Tambah Ramadan. Kemudian kita pengen pula mendapatkan puasa sunat selama setahun pahalanya. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, puasa setiap bulan 3 hari. Berapa? 3 hari. Maka banyak sekali hadis. Ada seorang ulama mengumpulkan 40 hadis tentang puasa 3 hari. Keutamaan puasa 3 hari setiap bulan. Banyak sekali riwayatnya. Dari hadis oleh Sahih Muslim. Apa kata Rasulullah di antaranya? Siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin kasiyamid dahri. Puasa 3 hari setiap bulan itu pahalanya sama dengan puasa setahun. Bapak kan ingin puasa sunat setahun, gimana caranya? Tiap hari jangan lupa 3 hari. Kenapa? Karena setiap hari 10. Kalau 3 hari, berarti 3 hari setiap bulan sama dengan 30 hari. Maka kalau tiap bulan tidak luput, tidak alpa Bapak puasa 3 hari, berarti dapatlah pahala puasa sunat setahun Bapak sekalian.